Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di 40 Days of Prayer, 40 hari yang berdoa. Saudara, suatu saat seorang mahasiswa program doktoral di Princeton bertanya, apa lagi yang tersisa di dunia ini untuk dapat menjadi penelitian disertasi yang orisinal? Pada saat itu Albert Einstein menjawab, cari tahu tentang doa. Harus ada orang yang mencari tahu tentang doa. Saudara, setiap agama punya bentuk-bentuk doa. Suku-suku terpencil memberikan sesajen dan mendoakan hal yang diperlukan sehari-hari seperti makanan, kesehatan, hujan, anak, dan kemenangan di medan perang. Suku Aztec dan Inca bahkan bertindak begitu jauh dengan mengorbankan manusia untuk menarik perhatian dewa. Nah, saudara-saudara muslim kita harus sembahyang 5 kali sehari. Nah, saudara, kemanapun kita pergi, kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang berdoa. Saudara, rupanya Tuhan sudah menanamkan semacam kabel dalam diri manusia ketika manusia itu diciptakan. Supaya apa? Supaya kita manusia selalu terkoneksi dengan Allah. Nah, saudara, selama 40 hari ke depan kita akan bersama-sama memikirkan bagaimana berdoa dengan sesungguhnya. Bagaimana dalam setiap keadaan kita dapat mencurahkan isi hati kita kepada Allah yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah juru selamat kita, penyelamat kita, pelindung dan pemilik hidup kita. Nah, pasti ada juga pengalaman bersama dengan teman-teman cross kita. Sebuah perjalanan doa bersama. Saudara, biarlah ini dapat menjadi pengalaman yang menginspirasi kita semua supaya kita semakin baik berdoa. Semakin sering berdoa. Nah, saudara, memang kadang-kadang kita merasa bukan kadang-kadang saja ya saudara. Bahkan kita itu bisa malas berdoa. Kenapa? Banyak orang berpikir percuma berdoa, sia-sia berdoa karena merasa masa sih Allah itu mendengar. Saudara, percayalah Allah itu mau mendengar kita. Ya, ketika kita menceritakan masalah-masalah kita, saat kita ada dalam krisis, saat kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan terobosan dalam kehidupan ini, saudara, kita bisa berdoa. Bahkan di dalam 40 hari ini kita bukan saja berdoa, saudara. Kita bisa doa dan puasa. Saudara, selama 40 hari ini kita belajar. Biarlah Tuhan menolong kita bisa berdoa dengan penuh percaya diri. Ya, apakah kita semua siap, saudara? Saat Allah itu mencurahkan kuasa yang besar dalam setiap doa-doa yang kita naikkan di hadapannya. Mari saudara, kita akan mulai. Nah, pada sesi yang pertama ini kita akan belajar tujuan berdoa, the purpose of prayer. Saudara, ini adalah untuk menjawab sebuah pertanyaan, mengapa kita berdoa. Ini juga menentukan bagaimana kita berdoa, kapan kita berdoa, berapa lama kita berdoa. Saudara, pertanyaan ini kiranya menguatkan kita, menuntun kita untuk lebih dalam lagi dalam berdoa. Saudara, ingat, doa itu adalah ide dari Allah. Jika Dia tidak ingin mendengar kita, maka Dia tidak akan mengajak kita untuk bersekutu, berdoa kepadanya. Saudara, Allah ingin mendengar kita. Kenapa? Dia mengasihi kita. Dia peduli dalam setiap detil hidup kita. Tidak ada satupun doa yang Dia anggap sepele, saudara. Semua doa, setiap kata-kata yang keluar, yang kita tujukan kepada Dia, Dia mau mendengar. Dia mau memperhatikan. Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 14 sampai 16, ini merupakan masa akhir diskusi Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sebelum Dia naik ke atas kayu salib menderita untuk kita. Saudara, di sana kalau kita pelajari, saudara, ada 7 kali Tuhan Yesus itu menyampaikan tentang berdoa. Dan dalam sesi yang pertama ini kita mau belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Setidaknya ada 4 tujuan dari berdoa. Saudara bisa buka buku saudara dan bisa isikan apa yang saya sampaikan dari tempat ini. Yang pertama, saudara, doa adalah sebuah tindakan.
Ya, doa adalah sebuah tindakan penyerahan. Itu menunjukkan apa? Sebuah pengabdian kita, menyatakan pengabdian kita, kebergantungan kita kepadanya. Dengan kata lain kita berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku menunggu jawaban-Mu atas doaku. Tuhan, tolonglah aku, Engkaulah andalanku satu-satunya dalam hidupku. Saudara, satu hal yang menjadi penghalang terbesar dalam doa adalah kesombongan. Suatu perasaan cukup, ya, merasa mampu, merasa bisa, merasa kita ini tidak perlu Tuhan. Maka apa yang terjadi waktu kita merasa tidak perlu Tuhan, kita merasa cukup, baik-baik saja, kita bisa menjadi orang yang tidak berdoa. Saudara, inilah yang menghalangi kita untuk berdoa dengan tekun, tidak bergantung kepada Tuhan. Kita tidak berdoa karena apa? Merasa kita bisa mampu menyelesaikan masalah kita. Saudara, jika kita mau sungguh-sungguh berdoa, maka kita harus buang dalam diri kita. Yang pertama itu adalah kesombongan. Saudara, dalam berdoa kita harus jujur kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Aku tidak mampu menghadapi ini. Tuhan, tolong aku. Aku perlu Engkau. Saudara, apabila kita belum sampai ke titik itu, maka doa belum sampai pada makna yang begitu dalam hidup kita. Sebuah kata bijak berkata, ketika engkau sampai pada akhir kekuatan dirimu, maka mulailah peran Allah dalam hidupmu. Doa adalah sebuah pernyataan kebergantungan kita kepada Tuhan. Saudara, semakin kita berdoa, semakin menunjukkan kita itu bergantung kepada Tuhan. Semakin kita kurang berdoa, semakin kita bergantung kepada diri kita. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Yohanes 15 ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, di sini bukan dikatakan sedikit, tidak bisa melakukan sedikit, tetapi di sini dikatakan tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, bukankah ini sebuah janji yang luar biasa? Tetapi janji itu baru terwujud bila kita bergantung pada Tuhan. Seperti ranting yang selalu tempel, selalu terhubung dengan pokok anggur. Demikianlah hubungan kita. Itu sebuah penyerahan, dan itu adalah doa. Yang kedua, saudara, doa adalah sebuah tindakan komunikasi. Saudara, kita tahu dalam kehidupan sehari-hari betapa pentingnya sebuah komunikasi. Di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, dimanapun kita berada, saudara, komunikasi menjadi suatu yang penting. Dan kita pun tahu, jikalau komunikasi tidak baik, maka hubungan tidak baik. Semakin kita berkomunikasi, semakin kita mengerti orang lain, saudara. Semakin kita mengerti pergumulan orang itu. Saudara, sama halnya hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita berkomunikasi dengan Tuhan, sering bicara dengan Tuhan, semakin kita mengerti dan mengenal Tuhan. Saudara, bagaimana kita mengerti tentang Tuhan jika kita tidak punya waktu ngobrol dengan Dia, tidak punya waktu berkomunikasi dengan Tuhan? Saudara, ingat, ini sangat vital. Nah, tadi awal kita sudah belajar, tujuan pertama doa adalah sebuah tindakan penyerahan. Saudara, ini menyatakan sebuah kebergantungan. Maka ketika kita katakan doa adalah sebuah tindakan komunikasi, ini menyatakan sebuah ketersambungan. Ketersambungan kita dengan Allah. Ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, bagaimana cara kita berkomunikasi? Itu bergantung pada apa? Relasi kita dengan orang tersebut.
Jadi sekarang saudara, pertanyaannya adalah bagaimanakah relasi kita itu dengan Tuhan, dengan Allah kita? Yohanes 15 ayat 15 sampai 16 berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Saudara, mari kita bayangkan kedua ayat ini. Ini adalah sebuah undangan Allah kepada setiap kita. Saudara, siapa Allah? Dia adalah penguasa alam semesta ini. Dia pencipta langit dan bumi. Ya. Dia raja segala raja, saudara. Dia mau ngobrol sama kita, mau bicara dengan kita. Wow, sesuatu yang luar biasa. Bayangkan, dia adalah Allah dari segala Allah, raja dari segala raja, duduk di atas taktanya. Dia mau ngobrol dengan kita kapan saja kita mau datang kepadanya. Makanya saudara, tunggu apa lagi? Mari kita datang kepadanya. Tanpa ada birokrasi, tanpa perlu tanya kapan bisa bicara. Ya. Siapa yang harus bicara? Lewat siapa? Kita bisa direct, saudara, bisa langsung. Ya, tidak ada nada sibuk. Selalu Allah menyediakan waktu untuk mendengarkan kita. Kita selalu tersambung dengan Allah. Allah yang tinggi. Saudara, itulah kita tersambung dengan Allah. Itulah artinya doa. Ya, jadi saudara, yang pertama, doa adalah sebuah tindakan penyerahan. Yang kedua, doa adalah sebuah komunikasi. Yang ketiga, saudara, doa adalah sebuah tindakan permohonan. Saudara, permohonan adalah kata yang vital. Makanya secara sederhana berarti mengajukan sebuah permintaan. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Apa hasilnya, saudara? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika kita berdoa, ketika kita memohon, coba bayangkan bagaimana kita meminta, bagaimana kita mengajukan sebuah permintaan. Apapun permintaan kita, saudara, yang memang sesuai dengan kehendaknya, kita akan mendapatkan damai sejahtera di dalam hati kita. Saudara, bukankah ini sesuatu yang indah? Waktu kita gelisah, waktu kita takut, saudara, kita datang kepada Dia, saudara. Kita menyatakan permohonan kita, ada damai sejahtera yang ditambahkan kepada kita. Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. "Dan pada hari ini kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu." Saudara mengerti di sini motivasi Allah adalah supaya kita mengalami apa? Sukacita. Sukacita yang penuh bahagia. Dia ingin saudara, kita anak-anaknya ini ya punya relasi yang indah bersamanya. Allah ingin mengatakan engkau akan berbahagia karena engkau akan meminta, aku akan menjawab. Apa yang engkau minta, aku akan menjawab. Saudara, bukankah itu membuat kita bersukacita, membuat kita berbahagia? Waktu kita minta, Allah memberi kepada kita. Saudara, doa adalah alat yang dipilih Allah untuk
memenuhi kebutuhan kita. Dalam Alkitab sangat jelas dikatakan beberapa hal yang Tuhan janjikan hanya akan diberikan kepada kita ketika kita minta kepadanya. Ada hal yang Tuhan akan lakukan ketika kita minta kepadanya. Seringkali sebagian orang mengatakan, Tuhan sudah tahu kok ya yang saya butuhkan. Tuhan tahu sebelum saya minta. Silakan Tuhan, berikan saja apa yang saya butuhkan. Tuhan sudah tahu. Dan kapan Tuhan akan berikan, saya tunggu saja. Saudara, ini sebuah konsep yang salah. Konsep yang tidak benar. Karena Allah lebih tertarik. Bukan kita diam, dia harus tahu hati kita, saudara. Tetapi dia mau membangun sebuah relasi dengan kita. Dia seringkali bukan segera menjawab doa kita. Tetapi kadang-kadang dia sengaja, saudara, supaya kita punya waktu banyak bicara dengan dia. Saudara, dalam rancangan Allah, Allah telah menetapkan beberapa hal yang hanya akan dia lakukan jikalau kita minta kepadanya. Saudara, ada beberapa hal dalam hidup kita terjadi jika kita meminta kepadanya dalam doa-doa kita. Saudara, sangat jelas dalam Yakobus 4 ayat 2, kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya karena lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak meminta. Itu ada lebih daripada 20 kali ditulis dalam Perjanjian Baru. Engkau tidak mendapat karena engkau tidak meminta. Alkitab dengan jelas berkata, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, Allah akan berkata, aku akan melakukan apapun yang kamu minta dalam namaku. Saudara, inilah janjinya. Mintalah, carilah, ketoklah dan terus meminta. Saudara, itulah artinya permohonan. Itulah artinya doa. Saudara, Charles Spurgeon, pengkhotbah abad ke-19 berkata, Allah itu tidak pernah menutup gudang persediaannya sampai engkau menutup mulutmu. Artinya apa, saudara? Kita tidak memperoleh apa-apa karena apa? Kita tidak minta kepadanya. Kita harus minta, saudara. Mazmur 145 ayat 19 berkata, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saudara, dari ayat ini sebenarnya kita diingatkan apa sebenarnya yang kita minta kepada Tuhan. Tentu yang kita minta sesuai dengan kehendaknya, kehendak hati Tuhan. Saudara, di sini bukan saja bicara tentang kebutuhan, tetapi kehendak kita. Dan ini kalau kita tadi ulang lagi, saudara, ini semua terjadi mulai dari apa? Takut akan Tuhan atau kita hormat kepada Dia. Ini menunjukkan suatu kepercayaan yang dalam kepadanya. Ini adalah sebuah bagian dari kebergantungan sehingga apa? Kehendak kita bisa sesuai selaras dengan kehendak Tuhan. Mazmur 37 ayat 4 berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, di sini dikatakan Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, tentu saja itu pun dimulai dengan kalimat bergembiralah dengan Tuhan. Saudara, ini menunjukkan apa? Sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. Saudara, kalau kita kenal baik dengan Allah, ya, Roh Allah diam di dalam kita, menyatu di dalam diri kita. Ini adalah bagian dari kata ketersambungan. Sehingga apa yang menjadi keinginan kita menjadi selaras dengan keinginan Tuhan.
Matius 7 ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, sekali lagi sebenarnya Allah itu rindu menjawab permintaan kita. Oleh karena itu, mintalah. Saudara, sejauh ini kita sudah belajar tujuan berdoa. Doa adalah sebuah tindakan penyerahan. Ini menunjukkan kebergantungan kita kepada Dia. Doa adalah sebuah tindakan komunikasi. Itu artinya ketersambungan kita kepada Dia. Yang ketiga, doa adalah sebuah tindakan permohonan. Ini bagaimana kita mengkomunikasikan kehendak kita supaya selaras dengan kehendak Allah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian yang terakhir, yang keempat. Doa adalah sebuah tindakan kerja sama. Saudara, mungkin bagi kita sebagian ini adalah yang menarik ataupun hal yang belum pernah saudara dengar. Doa adalah sebuah tindakan kerjasama. Ya, mungkin belum pernah kita diskusikan. Bagaimana mungkin doa adalah sebuah tindakan kerjasama? Saudara, dalam rancangan kemahakuasaan Allah, Ia telah memilih kita bermitra dengannya agar apa saudara? Kehendaknya itu bisa terjadi di bumi. Kita bekerja sama dengan Allah lewat doa. Doa adalah cara Allah agar kita bisa bermitra dengan Dia untuk menyelesaikan tujuan Allah di dunia ini. Ya, ini sebuah janji yang mengagumkan dari Tuhan. Ada satu ayat yang sangat mengagumkan, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Allah lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, bagaimana mungkin kita ini manusia lemah bisa melakukan pekerjaan besar dari Tuhan Yesus? Bagaimana hal ini terjadi? Tapi kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, saudara, semuanya bisa dimengerti. Ya, ayat 13, Yohanes 14. Dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, inilah jawabannya. Ketika Tuhan Yesus berada di bumi, saudara, Dia dengan sukarela membatasi dirinya. Dia bisa berdoa, melakukan mujizat di suatu tempat, tetapi tidak bisa melakukan di tempat lain. Ya, ketika Dia berada di Israel, Dia tidak mungkin ada di Indonesia atau di India, di Cina, saudara. Hanya ada di Israel. Terbatas, saudara. Ia sengaja membatasi dirinya dengan sukarela. Ia hanya bisa di suatu tempat, di suatu masa, tetapi tidak bisa di tempat lain. Berbeda dengan kita. Ya, saat ini ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saudara, kita bisa menjangkau tempat-tempat yang jauh sekalipun. Kuasa Kristus itu bisa dikirimkan, saudara. Kita doa di Bandung, saudara, kita bisa mendoakan orang-orang yang ada di Jakarta, ya, di Amerika, saudara, di Turki yang sedang gempa itu, saudara. Saat kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa menjangkau tempat-tempat yang jauh sekalipun. Kuasa Kristus bisa dikirimkan. Ya, kita tidak dapat pergi, tetapi doa kita, ya, bisa sampai kepada tempat-tempat, kepada orang-orang, bahkan orang-orang yang hatinya keras sekalipun. Ya, doa bisa menembus orang-orang yang keras hatinya. Doa bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, mungkin orang menolak kita. Mungkin orang menolak argumentasi kita. Bahkan menolak diri kita, saudara. Orang mungkin membentengi diri mereka.
Tetapi saat doa dinaikkan saudara, tidak ada kuasa yang menghalanginya. Doa sungguh tidak terbatas kuasanya. Saudara, pernahkah saudara bayangkan hal itu? Amsal 21 ayat 1 berkata, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkan kemana ia inginkan. Saudara, ibaratnya sebuah sungai. Allah sanggup merubah arus dari sungai tersebut. Tentu saja Allah sanggup merubah hati orang. Bahkan Allah sanggup merubah sejarah hidup manusia. Lewat apa? Lewat doa-doa yang dinaikkan. Yohanes 15, ya, sebelum naik ke salib saudara, sampai 7 kali Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu meminta, aku akan menjawabnya bagimu. Makanya bagianmu meminta, bagianku menjawab. Ini adalah sebuah kerjasama. Kerjasama lewat doa. Kita minta, Tuhan menjawab. Bagian yang terpenting dalam kita adalah bicara kepada Allah. Minta kepada Dia, berdoa kepada Dia. Saudara, kita sudah belajar hari ini, doa adalah sebuah tindakan penyerahan. Doa adalah sebuah komunikasi. Doa adalah sebuah tindakan permohonan. Yang keempat, doa adalah sebuah tindakan kerjasama. Saudara, saya rasa 4 hal ini seharusnya terjadi ketika kita berdoa. Sehingga apa? Kita mengalami sebuah pembaruan, perubahan hidup. Bahkan kita mengalami terobosan. Kita mengalami kuasa doa. Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara saat ini. Mungkin saudara membutuhkan terobosan dalam sebuah relasi dengan orang-orang yang saudara kasihi. Dengan suami, dengan istri, dengan orang-orang, bahkan rekan saudara. Mungkin juga saudara menghadapi sebuah kebutuhan, terobosan dalam pekerjaan, terobosan dalam keuangan. Terobosan itu bisa terjadi. Hubungan itu bisa dipulihkan waktu kita mau datang kepada Dia, berdoa. Dengan demikian saudara, kita punya pengharapan baru, mengalami pembaruan hidup baru saudara. Dan itu terjadi waktu kita berdoa. Saudara, saat ini saya ingin minta saudara di dalam cross saudara, ya, masing-masing saudara menulis sebuah pergumulan yang sedang saudara hadapi, yang membebani saudara, yang membuat saudara begitu bingung, begitu stres, membuat hidup saudara merasa bingung, letih lesu. Mari saudara tuliskan itu. Jadikan itu menjadi pokok doa saudara selama 40 hari ini. Ya. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan menjawab. Silakan saudara, saya menunggu. Satu pokok doa yang menguasai pikiran saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini kami bisa bersama-sama memulai ya Tuhan 40 hari yang berdoa. Kami bersyukur kami diingatkan apa tujuan kami berdoa. Doa adalah sebuah tindakan penyerahan. Doa adalah sebuah komunikasi. Doa adalah sebuah tindakan permohonan. Dan doa adalah sebuah kerjasama. Tuhan, meteraikanlah kebenaran yang sudah kami terima pada saat ini. Kami mau menyerahkan setiap diri kami. Kami rindu selama 40 hari ini kami boleh sungguh-sungguh mengalami kuasa doa. Kami mengalami sebuah komunikasi yang benar dengan Engkau. Kami bisa berdoa, berpuasa. Tadi kami masing-masing sudah menuliskan satu pokok doa. Tuhan, Engkau dengarkan ya Tuhan, permohonan setiap kami. Kami membutuhkan pertolongan-Mu.
kami membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Bapak Ibu, sebutkanlah apa yang sudah Bapak Ibu tadi tuliskan. Katakan kepada dia, katakan kepada dia. Dia mau mendengar Engkau. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dengarkanlah doa kami. Buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah selama 40 hari ini kami mengalami perjalanan doa yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih ya Tuhan untuk sesi ini yang meneguhkan dan menguatkan kami. Kalau Engkau Allah yang peduli, Engkau tidak pernah mengabaikan setiap permohonan kami. Setiap komunikasi yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan Engkau juga mengharapkan kerjasama kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari diskusi. Ya, saudara ada beberapa pertanyaan, saudara bisa diskusikan. Saudara juga mungkin bisa buka apa yang sudah saudara tulis. Kalau itu bisa saudara diskusikan supaya teman-teman saudara juga bisa mendoakan. Selamat berdoa, selamat mengalami perjalanan doa yang sungguh-sungguh mengagumkan. Tuhan Yesus memberkati.